Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir radhiyallahu an dari Muslim, Abu Bakar radhiyallahu an mengutus seorang untuk menemui Abu Ubaidah radhiyallahu an agar datang menemuinya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Abu Ubaidah radhiyallahu an, "Marilah, biarkan aku melantikmu sebagai khalifah, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk setiap umat ada pemegang amanah, dan engkau Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah pemegang amanah umat ini." Kemudian Abu Ubaidah berkata, "Aku tidak mau mendahului seseorang yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat berjamaah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengimami salat berjamaah." Diriwayatkan oleh Ahmad dari Bukhari, Umar radhiyallahu an berkata kepada Abu Ubaidah radhiyallahu an, "Ulurkanlah tanganmu wahai saudaraku, biarlah aku berbaiat kepadamu, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenaimu, engkau Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah pemegang amanah umat ini." Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata, "Aku tidak mau mendahului seorang lelaki yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ia telah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat berjamaah." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Jarir dari Ibrahim At-Taimi dalam kitab Al-Kanz. Dalam sebuah riwayat dinukilkan, Abu Ubaidah berkata, "Sejak hari pertama kamu memeluk Islam, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat satu kesalahan pun darimu. Dalam keadaan demikian, apakah kamu tetap ingin membaiatku?" Di antara kalian ada Abu Bakar As-Siddiq yang mengenainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di dalam sebuah riwayat Khaisamah At-Trabulisi dari Hamran, Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang paling layak memegang jabatan khalifah, karena ia adalah As-Siddiq, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, juga seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sesungguhnya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bersama Umar radhiyallahu an dan Muhammad bin Musailamah telah mematahkan pedang Zubair radhiyallahu an, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berdiri dan berkhutbah, "Demi Allah, aku tidak tamak atas jabatan khalifah kapanpun jua, siang ataupun malam. Aku tidaklah tertarik kepada jabatan itu. Aku juga tidak berdoa kepada Allah agar menduduki jabatan itu. Tetapi aku menerima jabatan itu semata-mata untuk menghindari timbulnya fitnah di kalangan umat Islam. Aku tidaklah bahagia memegang jabatan ini, karena aku merasa memikul sebuah tanggung jawab yang sangat berat, padahal aku tidak mempunyai kemampuan untuk memikulnya, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Aku lebih suka orang yang lebih kuat menggantikan posisiku." Kaum Muhajirin menerima alasan dan permohonan maaf Abu Bakar radhiyallahu an. Ali dan Jubair radhiyallahu anhuma berkata, "Kami tidaklah marah, tetapi kami tidak diajak dalam bermusyawarah. Sesungguhnya kami pun berpendapat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak menduduki jabatan khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua, dan kami mengetahui kemuliaan dan kehormatannya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan ia untuk mengimami salat berjamaah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup." Dalam sebuah riwayat Ibnu Asakir dari Sawid bin Khaflah radhiyallahu an,
Abu Sufyan masuk menemui Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata, "Wahai Ali, wahai Abbas, bagaimana mungkin jabatan khalifah bisa jatuh ke tangan kabilah yang paling rendah di kalangan kaum Quraisy? Demi Allah, jika kalian mau, aku bisa menyiapkan sebuah pasukan tentara yang besar dan kuda yang banyak untuk menentang atau merebut jabatan khalifah dari Abu Bakar." Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, "Aku tidak rela engkau mengumpulkan tentara untuk merampas jabatan khalifah dari Abu Bakar. Seandainya kami tidak melihat bahwa Abu Bakar layak menduduki jabatan itu, pastilah kami tidak akan merestuinya. Ya Abu Sufyan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah suatu kaum yang saling menasihati dan saling berkasih sayang di antara satu sama lain, walaupun kediaman mereka berjauhan dan latar belakang mereka berbeda. Dan sungguh orang munafik itu adalah suatu kaum yang saling tipu menipu satu sama lain." Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Ahmad Ad-Daghani yang ditambah maknanya mengenai orang-orang munafik. Walaupun rumah mereka berdekatan dan terdapat hubungan kekeluargaan, mereka saling tipu menipu satu sama lain. Dan sesungguhnya kami membaiat Abu Bakar karena ia sangat layak menduduki jabatan khalifah itu. Dalam sebuah riwayat oleh Abdul Razak dari Ibnu Jabbar, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat, Abu Sufyan datang menemui Ali radhiyallahu an dan berkata, "Apakah engkau telah dikuasai oleh keluarga Quraisy yang paling kecil dalam pemilihan kafilah ini? Demi Allah, aku akan menyiapkan pasukan tentara beserta kuda-kudanya yang banyak sekali untuk merebut jabatan khalifah dari Abu Bakar radhiyallahu an." Ali radhiyallahu an berkata, "Engkau masih menjadi musuh Islam dan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak dapat memudaratkan Islam dan umatnya. Kami berpendapat Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling afdal untuk memegang jabatan khalifah ini." Diriwayatkan oleh Hakim dari Murrah Tayyib, Abu Sufyan bin Harb menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Apakah yang terjadi mengenai urusan khalifah ini yang telah diserahkan kepada kabilah Quraisy, mengenai yang paling sedikit jumlahnya dan paling rendah martabatnya, yakni Abu Bakar? Demi Allah, jika kalian mau, aku bisa sediakan pasukan tentara dan kuda untuk memerangi Abu Bakar." Ali radhiyallahu an berkata, "Waktu telah berlalu, tetapi engkau masih memusuhi Islam dan pengikutnya. Ya Abu Sufyan, sungguh hal ini tidak mendatangkan mudarat. Sesungguhnya kami melihat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak memegang jabatan khalifah itu." Dikeluarkan oleh At-Tabari dari Sakar, pengawal Rasulullah SAW. Khalid bin Sa'id al-As berada di Yaman pada zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW wafat ketika ia berada di sana. Sebulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia tiba di Madinah. Ia datang mengenakan jubah sutra. Lalu ia berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Umar berseru kepada orang yang berada di sekelilingnya, "Robeklah pakaiannya." Apakah ia memakai sutra? Ia datang untuk memecah belah persatuan kaum muslim. Maka orang-orang pun merobek jubahnya. Khalid berkata, "Hai Abu Hasan, hai keturunan Abdul Manaf, apakah kalian telah kalah dalam perebutan jabatan khalifah itu?" Mendengar kata-kata itu, Ali radhiyallahu an berkata, "Dan engkau melihat hal ini suatu persaingan antara menang dan kalah, atau jabatan khalifah?" Khalid bertanya lagi, "Hai keturunan Abdul Manaf, tiada orang yang berhak atas jabatan khalifah selain engkau." Umar radhiyallahu an berkata kepada Khalid, "Semoga Allah membisukan mulutmu. Demi Allah, si pendusta akan senantiasa berkata seperti yang kamu katakan, dan hal itu tidak akan memberikan mudarat kepada siapapun selain dirimu sendiri."
Riwayat tersebut dinukilkan oleh Saif dan Ibnu Asakir dari Sakar dengan ringkas Al-Kanz. Dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Sa'ad dari Ummu Khalid binti Khalid bin As, ayahku Khalid telah kembali ke Madinah dari Yaman ketika Abu Bakar radhiyallahu an telah selesai dibaiat. Ia berkata kepada Ali dan Utsman radhiyallahu an, "Hai Bani Abdul Manaf, bagaimana mungkin kalian rela diperintah oleh orang yang tidak mempunyai kaitan denganmu?" Kemudian Umar radhiyallahu an menyampaikan kata-kata hadits itu kepada Abu Bakar radhiyallahu an, tetapi Abu Bakar radhiyallahu an tidak menghiraukannya. Namun demikian, Umar radhiyallahu an tetap mengingat kata-kata Khalid itu. Khalid tetap tidak berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an, walaupun sudah 3 bulan tinggal di Madinah. Akhirnya Abu Bakar datang ke rumah Khalid secara terang-terangan dan mengucapkan salam kepadanya. Khalid bertanya kepada Abu Bakar, "Apakah engkau ingin aku berbaiat kepadamu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku ingin kau mengadakan perdamaian sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin." Khalid berkata, "Aku berjanji kepadamu untuk berbaiat kepadamu pada petang ini." Kemudian Khalid datang menemui Abu Bakar yang sedang berdiri di atas mimbar dan berbaiat kepadanya. Abu Bakar radhiyallahu an senantiasa berbaik sangka kepada Khalid dan sangat menghargainya. Ketika Abu Bakar mengirimkan pasukan tentara ke Syam, ia melantik Khalid untuk menjadi amir jemaah itu. Ia pulang ke rumahnya dengan membawa panji yang telah diserahkan kepadanya itu. Umar radhiyallahu an berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Engkau tetap melantik Khalid padahal engkau tahu yang dulu diucapkannya." Umar radhiyallahu an terus berkata demikian hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an mengutus Arwa ad-Dausi kepada Khalid yang dengan perintahnya, "Sesungguhnya Khalifah Rasulullah SAW berkata kepadamu, kembalikanlah panji kami." Lalu Khalid menyerahkan panji itu kepada Arwa ad-Dausi sambil berkata, "Aku tidak merasa senang atas pelantikanku sebagai amir pasukan tentara ini, dan aku tidak merasa sedih ketika jabatan itu diambil dariku dan ejekannya hanyalah untuk satu orang selain kamu." Ummu Khalid berkata, "Aku tidak merasakan apa-apa, melainkan Abu Bakar radhiyallahu an datang menemui ayahku dan memohon maaf kepadanya dan meminta agar ayahku berjanji tidak menyebut nama Umar atas kejadian itu. Maka demi Allah, ayahku tak henti-henti mendoakan Umar radhiyallahu an hingga ia meninggal dunia." Diriwayatkan oleh As-Saji dari Aisyah radhiyallahu an, ayahku Abu Bakar radhiyallahu an keluar dengan pedang terhunus di tangannya dan menunggangi untanya hingga sampai di Zail Qasas. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang memegang tali kuda ayahku sambil berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah SAW, aku akan berkata kepadamu sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW pada perang Uhud. Masukkanlah pedangmu ke dalam sarungnya. Janganlah membuat kami khawatir mengenaimu. Demi Allah, jika engkau meninggal, maka kematianmu itu akan melenyapkan Islam selama-lamanya." Mendengarkan kata-kata Ali itu, Abu Bakar radhiyallahu an tidak menyertai pasukan jihad dan hanya mengutus pasukan tentara untuk berangkat. Al-Bidayah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.